Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Ledakan, dengan senyum tajam yang menggantung dari sudut mulut monster itu. Dia menginjak tanah dari alun-alun selangkah demi selangkah, dan langkah kaki yang renyah terdengar seperti semacam suara iblis, yang mengejutkan mereka bertiga. Hanya saja di aula raksasa yang aneh di belakangnya, masih ada dua lingkaran cahaya misterius yang jatuh dengan tenang, dan mereka disuntikkan ke tubuh pemuda jahat itu sedikit demi sedikit, membuat kekuatan yang sudah menakutkan di tubuhnya semakin suram. Orang ini, apakah dewa jahat kedua? Mu Yingying menatap pria ini dengan mata serius. Ketakutan yang hampir datang dari lubuk jiwanya membuat tubuh yang terakhir bergetar sedikit. Kekuatan orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Ada yang salah? Menurut fluktuasi segel reinkarnasi tuannya, orang ini sepertinya bukan dewa jahat kedua. Piano ajaib di tangan Xiao Yi melonjak, tidak peduli seberapa besar serangannya, ketika mengenai yang terakhir, itu hanya angin sepoi-sepoi, tanpa kekuatan serangan sedikitpun. Kamu adalah dewa jahat kedua. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan penindasan yang telah lama hilang. Jelas, kekuatan orang ini membuat Xiao Yan merasakan sedikit penindasan. Bagaimana jika ya? Bagaimana jika tidak? Menghadapi pertanyaan Xiao Yan, pemuda seperti iblis itu menyeringai, dan senyum muram itu disertai dengan semburan bisikan jahat. Kalian berdua berpura-pura menyerang dari pinggir lapangan, dan kalian tidak boleh campur tangan secara langsung dalam level pertempuran seperti itu. Bang! Xiao Yan menyelesaikan instruksinya, tubuhnya melonjak, dan dia melangkah langsung ke tanah. Meskipun identitas sebenarnya dari orang ini masih belum jelas, tetapi berdasarkan intuisi dan kekuatan jiwa, ini adalah musuh yang tangguh. Sepertinya ada sesuatu yang menyenangkan di tubuhmu. Melihat kedatangan Xiao Yan, pemuda mengerikan itu memiliki nada yang aneh, matanya tertuju pada Xiao Yan, dan keserakahan dan fluktuasi di wajahnya tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Ada ketidakpedulian tertentu dalam suaranya, tanpa jejak emosi, yang membuat orang merasa sedikit kedinginan di lubuk hati mereka. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi tidak dapat disangkal mengangkat bahu dan tersenyum. Dari saat dia melangkah ke penjara penindas iblis, Xiao Yan tahu bahwa penjara penindas iblis kedua ini jelas merupakan sarang naga dan harimau, dan dia sudah siap untuk kalah keduanya. Bagaimanapun, Yao Ji harus diselamatkan. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Jika gagal, saya khawatir Yao Ji akan jatuh ke dalam situasi yang lebih berbahaya karena tindakan terburu-buru dari mereka bertiga. Kekuatanmu, meskipun tidak sebagus lelaki tua yang menyebalkan itu, sudah cukup untuk bermain denganku sebentar. Aku harap kamu tidak mati terlalu cepat. Setelah beberapa saat, suara anak laki-laki jahat yang masih muda dan serak itu terdengar lagi, dan lingkaran dua warna aneh di tubuh mulai bekerja. Kalau begitu lihat, apakah kamu memiliki kemampuan? Tubuh emas abadi, raksasa emas besar, dengan peningkatan api 9 warna, langsung menyelimuti Xiao Yi dan Mu Yingying. Hampir tidak ada kesempatan bagi keduanya untuk campur tangan dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 8 lapis. Di atas tubuh emas abadi, kekuatan besar reinkarnasi dan api suci mekar, menerangi seluruh dunia menjadi area emas, sangat cemerlang. Tidak buruk kekuatannya, tapi sayangnya itu tidak cukup, hula. Melihat kekuatan Xiao Yan yang menakutkan dan besar, pemuda jahat itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dunia di sekitarnya tiba-tiba runtuh, seolah-olah ditekan oleh kekuatan yang menakutkan. Kekuatan semacam itu sangat aneh bahkan tidak bisa dikenali dengan mata telanjang, tapi kekuatannya nyata. Kekuatan api suci, 9 pola suci, dengan pendekatan berbahaya seperti itu, suara Xiao Yan tiba-tiba meledak, dan nyala api 9 warna langsung berubah menjadi 9 pola api kuno dan misterius, perlahan-lahan berlindung di sebelah tubuh emas abadi, dan lingkaran-lingkaran api terus berfluktuasi, membuat getaran di langit semakin besar dan besar. Bunuh aku, melihat cara gemuruh Xiao Yan, sosok jahat itu tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, kekuatan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, dan lapisan kekosongan di sekitarnya runtuh, seolah-olah gumpalan kekuatan kosong meraung dan langsung mengenai tubuh emas abadi. Ledakan, pada saat kedua kekuatan bertabrakan, seluruh dunia berada dalam kekacauan, dan lingkaran riak energi yang mengandung kekuatan ilahi dan jahat menyebar dari udara, merobek semuanya di sini. Gunung,
sungai, dan bahkan tanah di atas alun-alun terkoyak dan runtuh pada saat yang sama, dan seluruh penjara kota iblis tiba-tiba terbakar. Sungguh menakjubkan untuk menampilkan kekuatan mengerikan seperti itu dari serangan sederhana ini. Aneh, kekuatan orang ini sepertinya bukan level ke-8. Atau, dia sangat tidak terbiasa dengan penggunaan kekuatan. Setelah beberapa perkelahian, Xiao Yan tampaknya telah menemukan beberapa kekurangannya. Kekuatan dalam tubuh pemuda jahat memang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dari reinkarnasi 8 kali lipat, tetapi penggunaan kekuatan yang terakhir keterlaluan. Perasaan seperti itu, jika seseorang duduk di gunung emas dan gunung perak tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya, dia hanya akan merusak hal-hal surgawi. Orang bodoh pada umumnya. Xiao Yan, ayo, dalam sekejap, dua sosok di bawah perlindungan tubuh emas abadi di langit berbicara pada saat yang sama. Dan 6 kelompok sumber api murni perlahan-lahan bergegas menuju posisi Xiao Yan. Selesaikan secepat mungkin, Xiao Yan mengambil 6 api suci, dan kemudian bergumam. Meskipun 6 api suci ini berada di peringkat paling bawah, mereka memiliki atribut yang berbeda. Penggabungan puluhan api suci mungkin lebih menakutkan daripada fusi manapun sebelum saya. Sesh, dalam sekejap, tanpa ragu-ragu, mobil ringan itu digunakan seperti mobil, dan 15 pola suci bergabung, dan mata api kecil menggantung tinggi di langit diam-diam tidak aktif, seperti mata api yang sangat merusak. Setelah mekar, dengan kekuatan penghancur seperti itu, bahkan dewa jahat kedua yang sekuat tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, saya khawatir dia akan terluka parah dalam sekejap. Bahkan dengan fluktuasi seperti itu telah mencapai kategori setengah dewa yang sebenarnya. Sial, sama sekali tidak menyenangkan. Merasakan serangan dahsyat dari belakang Xiao Yan, mata bocah jahat itu sedikit menyusut, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya benar-benar mendidih. Api suci yang menakutkan tersapu, tidak peduli kekuatan mengerikan apa yang ditampilkan pemuda jahat ini, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar tenggelam di bawah gelombang energi api suci, dan seluruh dunia kembali ke ketenangan lagi. Pelipis ditato, kawat tidak bergerak. Keanehan, setelah Seon menyerang yang terakhir, Xiao Yan sama sekali tidak senang. Teknik tingkat dewa semu cukup kuat untuk Xiao Yan saat ini untuk melakukan dua teknik bertarung tingkat setengah dewa pada saat yang sama. Banyak api suci benar-benar terasa dua sepenuhnya. Kekuatan yang berbeda dari tubuh pemuda jahat itu. Salah satu kekuatan membuat Senggian sangat bahagia, terutama Wulu Zilinggian adalah yang terpanas, dan kekuatan lainnya sangat jahat, yang membuat Senggian dibenci di tubuh. Dan kedua kekuatan ini milik orang ini. Apakah orang ini penjaga istana raksasa, bukan dewa jahat kedua? Tapi ada apa dengan aura yang sebanding dengan peringkat reinkarnasi ke-8? Banyak pertanyaan muncul di benak saya. Xiao Yan, kakak kedua, gerbang aula raksasa, terbuka. Saat pikiran ini melintas di hati Xiao Yan, aula besar abadi di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian mereka bertiga melihat gerbang batu setinggi puluhan meter, perlahan terbuka, jalan yang terang, dipetakan di depan orang banyak. Tepat setelah menghapus pemuda jahat itu, aula raksasa yang tertutup debu tiba-tiba membuka pintu masuk, yang membuat pikiran Xiao Yan menjadi waspada. Sungguh gelombang yang hangat, tubuh Xiao Yi dan Mu Yingying bermandikan lingkaran cahaya ungu itu, dan kenyamanan yang tak terlukiskan muncul. Aneh, sepertinya tidak ada jejak kejahatan di dalamnya. Melihat jalan terang menuju aula raksasa di depannya, alis Xiao Yan menegang. Dunia ini telah saya jelajahi dengan hati-hati, kecuali di aula raksasa ini, dewa jahat kedua dan Yaoji tidak memiliki tempat persembunyian lain sama sekali. Namun, dilihat dari kemampuan Yaoji dan dewa jahat kedua Tongtian, tampaknya tak satu pun dari mereka bisa melenyapkan yang lain. Ini adalah sesuatu yang diketahui Xiao Yan ketika peri api mengumpulkan api suci. Pergi, hati-hati, meskipun masih ada banyak pertanyaan di hati saya hanya bisa menggertakkan gigi dan masuk untuk mencari tahu. Melangkah ke aula di sepanjang jalan cahaya, pemandangan yang sangat aneh mulai terlihat. Tidak ada pemandangan suram dan jahat di depannya, tetapi aula yang sangat terang, seperti ruangan yang elegan, ada patung batu di aula, dan kolam tanpa dasar. Tampaknya dunia di aula besar ini adalah sebuah rumah megah. Itu hanya membuat hati Xiao Yan bingung. Air di kolam di depannya sepertinya menunjukkan semacam warna merah berdarah, seolah-olah beberapa roh jahat yang tak tertandingi di penjara dan ditekan di bawahnya. Melihat sekeliling, ada banyak rumah di mansion ini,
semua jenis dekorasi tersedia, dan bahkan penuh dengan banyak guas pemerah pipi khusus wanita, rok panjang dan pakaian Konghucu, yang seindah kamar kerja wanita. Perasaan aneh seperti itu menggerakkan hati Xiaoyan. Tampaknya apa yang mereka masuki sekarang bukanlah yang disebut penjara setan kota kedua, tetapi rumah besar seorang wanita fana. Aku tidak menemukan nafas dan jejak keagungan Yaoji. Xiao Yi melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan aura yang mencurigakan, tetapi matanya terkunci pada patung batu aneh di depannya. Wajah patung batu ini sangat aneh, bukan wajah Yaoji, tetapi fluktuasi yang dikeluarkan oleh tanda reinkarnasi di tubuh, hanya patung batu yang paling kejam. Aku belum menemukan jejak dewa jahat kedua. Api 5 warna naik perlahan di sekitar tubuh Mu Yingying, dan meskipun dia memiliki cahaya dan energi suci sebagai sumbernya, dia tidak merasakan sesuatu yang salah. Tampaknya selain pemuda jahat tadi, sosok dewa jahat kedua telah lama menghilang. Itu sangat sunyi sehingga hati mereka berkedut. Kakak kedua, datang dan lihat, meskipun patung batu ini bukan wajah mahkota Yaoji, itu sedikit terkejut. Xiao Yi menatap patung batu itu dan ragu-ragu. Di seluruh aula, yang paling menarik perhatian hanyalah kolam renang dan patung batu. Ekspresi dan mata patung batu semuanya melihat ke kolam, seolah-olah mereka sedang menjaga sesuatu. Namun, tidak peduli seberapa mengerikan gerbang yang ditampilkan oleh beberapa orang, mereka tidak dapat dengan jelas mendeteksi anomali di kolam dan misteri di patung batu. Patung batu di aula raksasa tidak dapat diidentifikasi sama sekali. Tetapi aura yang mengesankan di atasnya membuat ketiga orang itu gelisah. Ini seharusnya patung batu Yaoji. Bagaimanapun, kekuatan orang tuanya tidak akan pernah hilang dari dewa jahat kedua. Setelah memeriksanya lagi, saya menemukan bahwa tidak ada aura jahat di patung batu itu, tetapi ada jejak kekuatan ungu iblis di sekitar patung batu itu, dan ada fluktuasi samar yang membuat Xiao Yi senang. Itulah kekuatan sihir. Hanya saja Xiao Yi tidak menyadari bahwa selain kekuatan semacam ini, ada gelombang jahat samar di patung batu, seperti binatang pemakan manusia yang rakus, memancarkan gelombang roh jahat. Sepertinya ada vitalitas yang lemah di patung batu ini. Xiao Yi, coba gunakan segel samsara, kami akan melindungimu. Xiao Yan berkata dengan tenang, kekuatan di sekitarnya semakin membengkak. Baik, begitu Xiao Yi setuju. Dia tiba-tiba diam-diam mengelilingi patung batu itu, dengan tanda reinkarnasi yang sangat menyihir di antara alisnya, perlahan melepaskan keagungan misterius yang tak ada habisnya. Cahaya ungu menyapu keluar dari segel reinkarnasi, dan kemudian tersebar di patung batu. Ada ledakan suara piano yang lemah melonjak di seluruh aula raksasa, dan kekuatan yang sangat murni mengalir keluar dari patung batu sedikit demi sedikit. Sesh, dengan munculnya gerakan seperti itu, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa memang ada semacam aura di patung batu yang perlahan pulih. Tetapi kekuatan di tubuhnya terasa sedikit tidak nyaman karena hal ini, terutama ketika dia menggunakan penggaris untuk membunuh para dewa. Fluktuasi adalah yang paling parah. Sumber kekuatan Yaoji sangat murni. Belum lagi yang terakhir adalah istri tercinta dari Raja Suci. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi penguasa Zushen di bawah Raja Suci untuk membuat gerakan aneh seperti itu. Pita ungu melonjak dengan cepat. Setelah beberapa saat, debu dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke patung batu itu. Sosok peri yang menyesakkan keluar dari patung batu dan melihat mereka bertiga. Pada saat pria itu bangun, seluruh aula raksasa tiba-tiba bergetar, dan gelombang yang sangat kuat perlahan menyebar. Garis keturunan saya, Yaoji baru saja bangun. Dia tampaknya tidak ragu-ragu, dan matanya yang indah mengalihkan pandangannya. Matanya yang tenang tertuju pada Xiao Yi, dan perasaan berubah-ubah muncul. Menguasai, melihat sosok yang tak tertandingi dan cantik di depannya ini, fluktuasi antara alis Xiao Yi menjadi semakin keras, suaranya yang serak penuh dengan gerakan, dan sedikit air mata mengalir di pipinya. Yaoji adalah dewi peri api mereka. Munculnya ilmu sihir semua berkat dia. Sejak Perang Dunia Pertama, status dan kekuatan peri api anjlok. Sekarang Yaoji berhasil diselamatkan, kejayaan klan Fire Elf secara alami akan kembali ke puncaknya, dan bahkan masalah menyelamatkan klan Xiao memiliki banyak kepercayaan. Xiao Yan, Xiao Yi di samping sangat gembira, tapi Mu Yingying sedikit menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di bawah wajah tersenyum Xiao Yan, sepertinya ada kekuatan mengerikan dan menakutkan yang tersembunyi di dalam hatinya.
Warisan segel reinkarnasi tidak sempurna, jadi terimalah warisanku di sini. Ekspresi Yao Ji tenang, dan kemudian dia perlahan merentangkan lengannya yang panjang dan ramping, dengan lembut menghiasi tubuh Xiao Yi, dan lingkaran ungu muncul entah dari mana. Terima kasih Tuan, pada saat ini, segel reinkarnasi di tubuh Xiao Yi juga memancarkan sentuhan fluktuasi panas, dan segera menutup matanya dengan tenang, menunggu untuk menerima warisan yang sempurna. Dan tepat ketika gelombang energi halo Yao Ji hendak menutupi tubuh Xiao Yi, sebuah telapak tangan yang aneh dengan mudah mendorong tubuh Xiao Yi menjauh. Kakak kedua, merasakan kekuatan tolak yang besar di sekelilingnya, Xiao Yi tidak bisa tidak membuka matanya. Sebelum suara Xiao Yi benar-benar jatuh, dia melihat Xiao Yan yang berada di sampingnya meraih Mu Yingying dan dirinya sendiri di tangannya, dan api agung langit dan bumi muncul dari seluruh tubuh. Api cahaya yang mengerikan meledak, benar-benar mengelilingi aula, dan mansion, membakarnya. Kamu bukan Yao Ji, kan, Dewa Jahat Mayat Yin? Mata Xiao Yan sangat waspada, dan melihat pria di depannya, aura pembunuh yang sangat dingin memenuhi udara. Kakak kedua, kan? Mendengarkan suara rendah Xiao Yan yang dingin, kegembiraan di mata Xiao Yi langsung menghilang, malah ekspresi yang bermartabat. Jelas antara segel reinkarnasi dan Xiao Yan, Xiao Yi memilih kepercayaan tanpa pamrih. Tetapi jika pria di depannya adalah apa yang disebut Dewa Jahat kedua, mengapa segel samsara memancarkan fluktuasi aneh seperti itu? Mungkinkah Yao Ji ini adalah Yao Ji palsu, keturunan klan Xiao? Mengapa kamu mengatakan ini? Sosok yang diduga sebagai Yao Ji palsu dikejutkan oleh perkataan Xiao Yan, namun tidak banyak ekspresi di wajahnya, dia hanya menoleh sedikit untuk melihat Xiao Yan. Xiao Yan, mungkinkah itu salah? Mu Yingying juga menoleh untuk melihat Xiao Yan, ekspresinya sangat bingung. Yang mulia Yao Ji adalah pendiri kekuatan sihir. Saya berani menyimpulkan, Anda bukan Yao Ji, tapi Dewa Jahat kedua. Tanpa ragu sedikit pun, ketiga sosok itu langsung membuka jarak ratusan meter dari Yao Ji. Formasi api yang didominasi oleh api suci Xiao Yan melonjak dengan hebat, dan energi suci yang mengerikan memenjarakan seluruh dunia. Hah? Aku tidak tahu di mana aku melakukan kesalahan. Pada saat ini, Yao Ji palsu tidak berdalih, tetapi matanya penuh kejutan, melihat Xiao Yan, bahkan suaranya yang lembut menjadi sangat acuh tak acuh. Penyamaranmu sangat bagus. Sayang sekali aku memiliki fetish yang bisa membedakan keaslian dari yang palsu. Pada saat ini, Xiao Yan menyeringai, dan semangat juang yang tak ada habisnya memenuhi tubuhnya. Alasan mengapa penjara iblis kota kedua ini terlihat seperti ini adalah karena semuanya adalah konspirasi dari Dewa Jahat kedua. Tapi apa tujuannya? Bahkan sekarang, masih banyak misteri yang belum terpecahkan tentang Yao Ji, Dewa Jahat kedua dan penjara penekan iblis, yang masih menghantui Xiao Yan. Saya awalnya berpikir bahwa orang-orang yang datang untuk menyelamatkan Yao Ji pasti akan menjadi orang-orang kuat yang berdiri di antara puncak-puncak dunia 1000 besar. Tapi saya tidak berharap itu hanya 3 anak laki-laki berbulu. Tapi itu tidak masalah. Hari ini, aku akan pergi dari sini dengan kekuatan Yao Ji. Aku akan menghancurkan dunia besarmu di masa depan. Sikap Yao Ji palsu tampak sedikit gila. Kata-kata dan tindakannya membuat pikirannya sedikit dingin, dan gelombang yang sangat jahat perlahan muncul dari tubuhnya. Fluktuasi semacam itu sebenarnya sama dengan napas Dewa Jahat yang dia rasakan di peri api di awal. Dewa Jahat Mayat Neraka, ini adalah tempat pemakamanmu. Dihadapkan dengan kegilaan Dewa Jahat Mayat Yin, Xiao Yan tersenyum sedikit, dengan guntur tak berujung dan nyala api muncul di matanya pada saat yang bersamaan. Ini konyol, sekuat kekuatan Yao Ji mendekati tingkat reinkarnasi tingkat 9, dan itu belum mampu melenyapkan saya, hanya mengandalkan kekuatan kuasi tingkat 8 Anda. Idiot berbicara tentang mimpi, ledakan, Yao Ji palsu itu mencibir. Dan kemudian tangan giok itu perlahan bergerak menuju posisi Xiao Yan, hanya untuk melihat bahwa kehampaan dari mansion istana raksasa ini tiba-tiba berguling dengan keras. Beberapa saat kemudian, ada ledakan suara aneh dari kehampaan mansion. Melihat ke atas, rantai berwarna darah tiba-tiba terbang dari sekitar mansion istana raksasa. Ini, apakah ada kekuatan dari Yang Mulia Yao Ji? Ini, apa yang terjadi di sini? Melihat Yao Ji palsu yang awalnya pendiam tiba-tiba menjadi sangat ganas, ada dengungan di benak Xiao Yi. Yao Ji adalah pembangkit tenaga listrik puncak dari dunia 1000 besar, dan juga pendiri kekuatan sihir,
Jika pembangkit tenaga listrik seperti itu ditelan oleh dewa jahat kedua, itu akan menjadi kerugian besar bagi dunia 1000 besar. Ledakan, menghadapi serangan pertama Yaoji, formasi kuno api mengerikan melonjak, dan lingkaran riak energi api muncul, yang ternyata mudah diselesaikan. Tetapi inti dari formasi ini hanya 700.000, jauh dari tidak cukup untuk terus melawan serangan terakhir. Yang mulia Yaoji tidak akan jatuh, begitu pula dewa jahat kedua. Pria di luar gerbang barusan adalah perpaduan kekuatan Yaoji dan kekuatan dewa jahat. Sayangnya, Kong memiliki kekuatan, dan pencapaiannya terlalu rendah. Mata Xiao Yan terus berputar. Konsumsi formasi yang diciptakan sendiri sangat besar, dan tidak mungkin untuk mendukung kekuatan terlalu lama. Dan dewa jahat kedua yang menghargai kekuatan Yaoji memiliki kekuatan yang aneh, yang tidak hanya mengandung kekuatan jahat, tetapi juga mengandung kekuatan Yaoji. Di bawah pengaruh dua kekuatan, serangan Xiao Yan melemah banyak. Tampilan dewa benar-benar membutuhkan media, tetapi aturan semacam ini tampaknya tidak berlaku untuk Xiao Yan. Bahkan jika itu hanya berdasarkan transformasi dewa naga, atau kekuatan Fen Jue dan Seng Yan, Xiao Yan sudah cukup untuk menampilkan keterampilan bertarung peringkat demigod yang sebenarnya. Tetapi bahkan jika hampir lusinan api suci baru saja menyatu di alun-alun, kekuatannya hanya sedikit lebih kuat daripada keterampilan bertarung tingkat setengah dewa biasa. Tampaknya dia ingin melakukan pukulan yang menghancurkan langit yang melampaui keterampilan bertarung tingkat setengah dewa, terlalu tidak diketahui. Aku tidak tahu seberapa tinggi langit, bocah berbulu itu akan membiarkanmu dimakamkan di sini hari ini. Jimat darah mayat Yin, di wajah cantik Yaoji palsu, senyum menawan dan berbahaya tiba-tiba muncul, dan kemudian kekuatan merah dan ungu darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, perlahan berkumpul di tangan batu gioknya. Halo yang menyilaukan berkedip, dan rune kuno dan jahat perlahan turun ke aula raksasa. Dengan munculnya rune ini, formasi api di seluruh aula raksasa bergetar sedikit, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya. Bahkan rune jahat pun dipenuhi dengan paksaan aneh yang menyelimuti Xiao Yan dan yang lainnya. Pilar suci guntur, pada saat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lemah, menepis formasi api di sekitarnya, sebuah buku sederhana sedikit merangkak di depannya, dan aura mengerikan yang mengguncang dunia perlahan menyebar. Suara guntur, yang tiba-tiba ditransmisikan dari buku kuno, tiba-tiba meledak di kehampaan ini. Pada saat yang sama, pilar abu-abu guntur seukuran lengan tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan, dan segera berjongkok dengan tenang di depannya. Lei Zhu tampaknya sangat kecil, tetapi penuh dengan garis mati abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis ini perlahan-lahan berdetak, dan kekuatan kekerasan telah melepaskan kekuatan luar biasa, dan ada perasaan samar untuk melawan pukulan kuat dari Yaoji palsu. Di depannya, lacak. HMPH, kekuatan Raja Petir, lupakan saja, aku akan benar-benar membunuhmu di sini hari ini. Sinar cahaya berwarna darah di langit menetes seperti hujan darah, membentuk seluruh dunia menjadi jaring raksasa yang ganas dan kedap udara. Salah satu rune dua warna yang berkedip darah dan ungu perlahan-lahan bergerak dan jatuh, fluktuasi di dalamnya, menakutkan. Aku tidak bisa memintanya, ledakan. Dengan ledakan, dua serangan, seperti dua meteorit raksasa yang jatuh dari langit, benar-benar hancur bersama, dan fluktuasi yang dihasilkan di sepanjang jalan tiba-tiba sepenuhnya mengungkapkan wajah sebenarnya dari dunia ini. Darah, roh-roh jahat, dan kekuatan jahat sihir tersebar di kehampaan, dan kesuraman dan dingin tidak ada habisnya. Ternyata gambar gunung, sungai, dan sungai sebelumnya hanyalah penutup mata. Hanya saja di ujung jurang suci yang gelap ini, tampaknya ada lapisan tebal kristal ungu, yang sepenuhnya menyegel area ini dan dunia besar. Lapisan kristal ungu penuh dengan kekuatan suci yang mengerikan, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak dapat merobeknya tanpa izin, atau bahkan melarikan diri dari sini. Tampaknya apa yang disebut jurang suci gelap ini adalah dunia Jedi yang hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar, pria yang gelisah. Yaoji menghela nafas pelan saat melihat tingkah gila kedua pria ini. Bukankah gadis ini memberitahu mereka rahasianya? Dia hanya berbisik di telinganya, jelas ingin mencoba apakah dia bisa mengendalikan artefak ini. Bagaimanapun, yang terakhir diperingatkan oleh Lord of Soul Eater bahwa artefak yang paling cocok untuknya di seluruh dunia adalah yang ini. Ini adalah tindakan putus asa seperti pembakaran spontan barusan. Lagi pula, jika Anda ingin menyerap artefak peringkat ke-9 ini,
Anda harus menggunakan energi cahaya Anda sendiri sebagai panduan dan memasukkannya ke dalam tubuh Anda sebelum Anda dapat mencoba untuk berhasil atau tidak. Ini juga yang dilakukan Yaoji. Kontrol misteri artefak. Artefak di tangannya adalah alat musik suci peringkat 9 di dunia manusia di 1000 besar dunia. Ini mirip dengan piano ajaib di alam iblis, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Meskipun mereka tidak memahami tindakan Xiaoyan, cara Yaoji untuk membuka pengetahuan yang mendalam secara alami tidak akan membiarkan keduanya melakukan hal-hal bodoh, dan kekuatan terus-menerus langsung menekan mereka berdua. Setelah melakukan semua ini, gerakan di kolam di depannya menjadi semakin intens, energi iblis merah mengerikan dimurnikan, dan kolom air bergulir di langit, seolah-olah ada sesuatu yang suci berbisik, dan itu benar-benar terpengaruh oleh langit di atas. Panggilan sosok kurus benar-benar dicurahkan. Ada garis indah yang tak terhitung jumlahnya di tubuh piano, dan gerakan bergerak perlahan ditulis. Jatuh untukku, kekuatan jahat yang mengerikan perlahan menjerat Mu Yingying, dan sentuhan kekuatan jahat tertinggi yang menembus dunia tiba-tiba menelan vitalitasnya. Itu hanya situasi yang hampir hancur, sehingga dahi Mu Yingying sedikit bergetar, seolah menghentikan Xiaoyan dan mereka berdua. Fu Xinqin, sucikan, suara Ran-Ran jatuh. Dan tiba-tiba ada lingkaran cahaya mengerikan di kolam, yang segera berubah menjadi cahaya tertinggi, langsung menyelimuti tubuh halus Mu Yingying. Kekuatan jahat tiba-tiba menghilang di bawah cahaya bercahaya seperti itu, dan bahkan Mu Yingying, yang hampir hancur total, sebenarnya mengalami beberapa perubahan perlahan saat ini. Tampaknya tujuan dari tindakan yang terakhir adalah untuk mengeluarkan sinar cahaya ini. Xiaoyan tidak tahu apa yang ada di dalam cahaya itu. Tetapi nafas Roh Kudus yang memenuhinya membuat nyala api suci di tubuhnya sangat bahagia. Artefak dunia manusia, kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Xiaoyan tidak punya waktu untuk mencari tahu jenis barang apa yang ada di dalamnya. Tetapi penguasa eksekusi dewa di tubuhnya sedikit tersentuh. Cahaya suci langsung menyelimuti tubuh, transformasi, atau sublimasi Mu Yingying, perlahan-lahan terjadi. Serangan jahat diblokir, dan bayangan jahat yang cemerlang di atas langit tidak bisa tidak mendengus dingin. Bodoh, demi semut, untuk benar-benar memberikan senjata sucinya sendiri. Lupakan saja, aku akan membunuhmu di sini hari ini. Selama pidato, ada banyak roh jahat yang keluar dari tubuh Xie Ying, dan kekuatan yang lebih kuat memancar keluar. Aura cahaya dan suci gadis ini langka di seluruh dunia, jadi aku akan memberinya keberuntungan hari ini. Mendengar perkataan Yaoji, aksi gila Xiaoyan dan Xiaoyi perlahan menjadi tenang, dan bahkan ekspresi mereka sedikit aneh. Raja Iblis Suci, kamu benar, kekuatanku saat ini benar-benar tidak dapat melindungi mereka bertiga, tapi aku adalah perawan, jadi aku belum siap. Menghadapi bayangan jahat mengerikan yang berdiri di sisi lain langit di atas kejahatan, Yaoji berkata dengan nada mengejek. Mustahil, Raja Suci dikepung oleh klan jahat asing kita dan hampir jatuh. Bagaimana mungkin ada kekuatan ekstra untuk melindungimu? Mendengar kata Saint King, bayangan jahat ini berubah menjadi ngeri, dan nada yang selalu lembut dan jahat berubah menjadi sangat tidak teratur. Seolah-olah di kedalaman ingatannya, ada beberapa kenangan ketakutan yang dia tidak akan pernah lupa dalam hidupnya, mengenang sedikit demi sedikit. Penguasa pembunuh dewa, kembali ke tempatmu, segel reinkarnasi, kembali ke tempatmu. Sosok Yaoji naik perlahan, dan segera mengabaikan bagaimana yang terakhir meraung. Dia tiba-tiba mendengus. Dua bayangan agung meledak dari tubuh Xiaoyi dan Xiaoyan dalam sekejap, membentuk kurungan langit kuno, berkeliaran di kehampaan, tenang penjaga oleh Yaoji samping. Raja Iblis Suci, orang yang melindungi kursi ini, berani mencampuri urusanmu sendirian. Suara Yaoji menjadi bernada tinggi, dengan restu dari Samsara, membuat kekuatannya sangat dekat dengan level puncaknya sendiri 9. Dengan tambahan kekuatan Zusenji, kekuatan bertarung Yaoji menjadi semakin kuat untuk sementara waktu. Penguasa pembunuh dewa, melihat penguasa eksekusi dewa, yang naik dengan pancaran api suci yang tak ada habisnya, perlahan-lahan berputar. Setiap kali berputar, ia membawa kekuatan luar biasa yang menyentuh langit dan bumi, membuat sosok jahat ini kehilangan akal untuk sesaat, ketika tidak peduli bagaimana penguasa berat ini hancur dan berubah, ada berita buruk yang tersisa di hatinya. Itu adalah mimpi buruknya sendiri. Yaoji, jangan lupa betapa tragisnya 1000 dunia besarmu terbunuh dan terluka selama perang besar.
Segel reinkarnasi dan penguasa eksekusi ilahi melonjak bersama, dan api ungu membentuk gelombang misterius, memutar penguasa eksekusi ilahi dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan suci tertinggi yang akan menghancurkan dunia datang dengan tenang. Jika Anda tidak khawatir tentang yang mulia, perang berikutnya adalah hari Anda mati di luar dunia. Suara Yaoji datar, perpaduan segel reinkarnasi menjadi semakin sempurna, dan serangan penguasa pembunuh dewa di bawah telapak tangan juga mencapai batasnya. Hahaha, maka pemiliknya harus memperhatikan dengan baik. Tanpa Komandan Seon Digital keluarga Xiao, berapa banyak orang di dunia hebat ini yang bisa bersaing denganku? Lain kali kamu bertarung, kamu pasti akan ternoda darah. Suara dengungan dingin dengan sedikit tekanan bergema di sini, dan kemudian tubuh bayangan jahat ini tidak berani tinggal lebih lama lagi, perlahan menghilang di sini, dan kembali ke dunia luar. Bahkan jika dia datang kali ini, itu adalah dewa jahat kedua yang mengorbankan hidupnya, tetapi Yaoji, yang memiliki penguasa untuk membunuh para dewa, tidak memiliki kepastian bahkan jika dia sekuat dia. Pembunuhan Tuhan, bahkan jika yang terakhir sangat cepat. Pada saat dia keluar, suara dingin Yaoji bergema, dan tangan gioknya memutar penguasa ilahi dan melambai dengan ringan, dan segera seluruh dunia menyusut sedikit. Dalam sekejap, Demon Abyss benar-benar tertutup, dan seluruh dunia bergetar, bahkan lapisan kristal ungu yang menyelimuti penjara Demon Suppression perlahan menunjukkan retakan yang sangat jelas. Pukulan yang tampaknya meremehkan, dengan kekuatan seperti itu, bahkan pukulan terkuat yang bisa dilepaskan Xiao Yan. Suara itu jatuh, kaki Xiao Yi menjadi lemah, dan dia langsung duduk di kehampaan. Fluktuasi tekanan barusan tampaknya telah melampaui puncak dunia ini. Jika bukan karena perlindungan kekuatan Xiao Yan dan Yaoji, aku khawatir dia tidak akan bisa melawan. Adapun Mu Yingying, tubuhnya yang halus diselimuti oleh kekuatan ilahi yang kedap udara, seolah-olah mengalami semacam fusi dan transformasi. Baiklah, krisis sekarang telah terangkat. Jika Anda memiliki keraguan, katakan saja, sebagai hadiah karena Anda datang untuk menyelamatkan saya. Adegan ini sepenuhnya diselesaikan, dan penguasa para dewa dan segel reinkarnasi kembali ke tubuh Xiao Yan, tetapi Yaoji berdiri sedikit dan melirik Mu Yingying, yang masih mundur untuk menyerap artefak ilahi, dan kemudian kurva bangga, diam-diam membentang, tanpa kesombongan sedikitpun, menguasai. Saya telah melihat yang mulia Yaoji. Ketika krisis terangkat, aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh penjara penindas iblis tiba-tiba menghilang, digantikan oleh gumpalan cahaya dan lingkaran cahaya ungu yang hangat. Untuk sementara waktu, Xiao Yan dan Xiao Yi sedikit terpana. Setelah beberapa lama, mereka menyeringai. Apa yang mereka lakukan barusan memang salah paham terhadap Yaoji. Yaoji senior, apa yang terjadi barusan? Xiao Yan juga berbicara langsung, dengan sedikit rasa malu di hatinya. Tidak apa-apa, wajah Yaoji sangat tenang, dan dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Orang ini yang baru saja tiba, siapa itu? Kesalahpahaman kecil teratasi, tapi masih banyak keraguan yang melanda Xiao Yan. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di luar dunia, Raja Iblis Suci. Yaoji berbicara pelan, seolah sedang mengingat, menceritakan kisah yang sudah lama berdebu. Dalam pertempuran pertama langit dan bumi, kekuatan tempur dunia Dakian dan klan jahat asing hampir sama. Untuk mengeksploitasi kekuatan puncak Dakian kami, klan jahat asing mengirim banyak orang kuat untuk menyerang secara diam-diam. Dia diperintahkan oleh pemimpin asing untuk memimpin beberapa pasukan untuk melakukan serangan diam-diam. Klan Naga dipukuli setengah mati oleh Raja Naga Emas dan Raja Suci yang menemani klan Xiao untuk mendukung. Saat itu, hanya dengan satu pukulan, Holy King hampir memusnahkan tubuh dan jiwanya. Kekuatan Holy Demon King hampir setengah langkah di peringkat reinkarnasi tingkat 9. Aku khawatir kekuatannya saat ini telah berhasil melangkah ke tingkat ke-9. Yaoji mengingatnya, tetapi ketika menyebutkan kata Saint King, bahkan Seon ini yang secara tak terlihat mengungkapkan temperamen bangsawan tidak bisa tidak merasakan rasa hormat. Dia bukan hanya istri Raja Suci, tetapi juga penyembah Raja Suci. Kekuatan dan perbuatan Raja Suci, bahkan jika dia melihat ke seluruh dunia, akan dianggap sebagai legenda oleh banyak orang. Sangat kuat, mendengar suara Yaoji yang bersahaja, wajah Xiao Yi bergerak sedikit, tingkat reinkarnasi 9 kali lipat, ini sudah merupakan puncak surga dan bumi. Keberadaan seperti ini,
Saya khawatir dunia besar dapat dihancurkan dengan membalikkan hujan, dan bagaimana manusia dapat bersaing dengannya. Situasi barusan sebenarnya tidak optimis. Meskipun untuk sementara aku mengambil kembali segel reinkarnasi, kekuatanku sendiri mencapai kesempurnaan yang sempurna. Tetapi, kekuatan level reinkarnasi kuasi 9ku tidak cukup untuk menghadapi Raja Iblis Suci. Mata menawan Yaoji memancarkan cahaya redup, dan segera menatap Xiaoyan. Tuan, dengan kekuatan peringkat reinkarnasi kuasi 9 Anda dan penguasa pembunuh dewa peringkat kedua ini, Anda masih tidak bisa berurusan dengan Raja Iblis Suci. Xiao Yi merasa agak tertekan. Su Senki tidak dalam keadaan utuh. Jika Raja Iblis Suci tidak ditakuti oleh serangan pendahulu Yaoji, saya khawatir akan ada pertempuran sengit hari ini. Xiao Yan mengangguk ringan, jelas mengetahui alasan mengapa Yaoji baru saja bertindak. Adapun gadis ini, api suci berubah menjadi roh, dan dia memiliki roh cahaya. Seperti yang dikatakan pemakan jiwa, ada banyak artefak di dunia manusia, hanya milikku yang cocok untuknya. Adegan tadi hanyalah pengantar untuk memanggil artefak. Yaoji menggelengkan kepalanya dan menjelaskan masalah ini secara menyeluruh. Yah, terima kasih senior, tetapi berani menanyakan kekuatan senior sekarang. Xiao Yan tertawa pelan, kekuatan saya, berkat bantuan 3 dewa, telah mencapai puncak tingkat reinkarnasi tingkat 8, dan saya hanya selangkah lagi dari tingkat ke-9. Selama tahun-tahun yang panjang ini, saya juga perlahan-lahan menyentuh ambang pintu dari tingkat ke-9. Tidakkah kamu sangat bingung, mengapa aku membungkuk ke jurang suci yang gelap? Dengan kekuatanku, berurusan dengan dewa jahat kedua di area ini secara alami adalah situasi yang hampir menghancurkan. Yaoji menatap Xiao Yan dengan penuh minat, juga minta para senior untuk mengklarifikasi keraguan mereka. Xiao Yan dengan hormat berkata, pada awal perang antara langit dan bumi, saya berpisah dari Raja Suci. Raja Suci bertanggung jawab untuk menjaga orang-orang yang terluka dan kuat dari klan Xiao dan memulihkan diri, dan saya kembali ke peri api dan tempat lain untuk membersihkan kekuatan jahat yang tersisa di dunia Dakian, tetapi di tengah kembalinya, tetapi diserang oleh seorang pria misterius, dan sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa melarikan diri ke dalam jurang suci yang gelap untuk menghindari pengejaran yang terakhir. Kekuatan orang itu sangat aneh. Tampaknya dia hanya memiliki kekuatan lemah dari reinkarnasi tingkat pertama di masa lalu, tetapi semua seranganku tidak dapat bekerja padanya. Sebaliknya, dia memiliki kekuatan yang aneh, merampas sihir dan vitalitasku. Yaoji mengingatnya, tetapi sekarang setelah dia mengingatnya, dia masih memiliki perasaan berdebar-debar. Seseorang dari ras alien, hati Xiao Yan sedikit bergetar saat mendengar kata-kata itu. Tidak, napas pria itu sepertinya milik makhluk dari dunia 1000 besar, dan aku bisa merasakannya. Tujuan pengejarannya padaku sepertinya untuk mendapatkan kekuatanku. Untungnya, kekuatan sihir sangat misterius, dan diam-diam disembunyikan olehku. Itu dengan cerdik dihindari dengan stand-in. Tapi perang baru saja berakhir. Pada saat itu, saya terluka parah. Saya baru saja jatuh ke penjara iblis kota kedua, dan ditelan oleh dewa jahat kedua. Karena itu, saya benar-benar menghindari pengejaran pria misterius itu. Selama tahun-tahun yang panjang ini, dewa jahat kedua telah mencoba beberapa kali untuk melahap asalku, tetapi tidak berhasil. Jika bukan karena rasa takut pada orang misterius itu, dewa jahat kedua tidak akan mampu menekan saya begitu lama. Setelah itu, saya menggunakan keterampilan bertarung tingkat dewa semu, Vientin Tianhua, untuk sepenuhnya memenjarakan penjara penindas iblis. Kekuatan saya lemah. Penjara penindas iblis di sini juga telah diubah oleh dewa jahat kedua. Dia ingin menggunakan tubuhmu untuk melahap milikmu. Kekuatan untuk menghancurkan tawanan dan keluar dari sini. Yaoji menjelaskan tanpa lelah, dan semua keraguan di sekitar hati Xiao Yan menghilang perlahan. Hanya saja orang yang disebut misterius itu membuat Xiao Yan sedikit gelisah. Sepertinya orang ini juga merupakan bahaya tersembunyi yang tidak diketahui. Masalah ini akan diselidiki setelah kita kembali. Yaoji senior, kamu bisa mengetahui keberadaan Raja Suci. Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Menurut instruksi pada saat pemisahan, mereka harus berada di dunia bawah. Masalah di dunia bawah terlalu penting. Raja Suci tidak memberitahu saya banyak di awal. Tapi samar-samar saya ingat bahwa dunia bawah tampaknya memiliki banyak asal-usul dengan keluarga Xiao Anda. Kemunculan dunia bawah tampaknya memiliki partisipasi dari klan Xiao Anda, dan tujuannya mungkin untuk berurusan dengan kerajaan malaikat, pusat dunia manusia,
atau orang misterius itu. Yaoji berpikir sejenak, lalu Yuko membuka mulutnya dengan ringan. Yaoji senior memberi Yingying hadiah yang begitu besar, jadi aku harus memberikan hadiah sebagai balasannya. Apakah pil obat surga peringkat ke-9 peringkat suci layak? Setelah beberapa pertanyaan dan jawaban, hampir banyak pertanyaan dijelaskan, dan Xiao Yan hanya mengungkapkan senyum cerah. Anakmu benar-benar tertarik, tapi kamu tidak pernah tahu bahwa tingkat reinkarnasi 9 kali lipat, kamu tidak dapat mengandalkan menelan pil obat untuk maju lagi, karena level ini di atas langit dan bumi. Ternyata ada ketidakjelasan seperti itu. Tentu saja, pil kelas 9 dari Ordo Suci tidak baik, tetapi itu tidak berarti pil ilahi tidak baik. Hanya saja ada lusinan jenius tak tertandingi yang dapat memperbaiki pil obat kelas 9 tingkat suci dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Tetapi tidak ada yang bisa mengingini pil obat tingkat dewa yang sedang ditransmisikan. Tuhan, jangan menghujat. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Sekarang setelah Perang Dunia Kedua dimulai, saya khawatir banyak hal yang masih perlu merepotkan para pendahulu. Setelah Yaoji berkata demikian, apa yang disebut perjalanan ke penjara penindas iblis ini diumumkan sepenuhnya. Apakah kamu baru saja pergi? Lupakan saja, kesempatan untuk memasuki level reinkarnasi ke-8 akan hilang bersama angin. Ayo pergi. Yaoji mendengar kata-kata itu, tetapi senyum lembut muncul sedikit, seolah-olah sedikit menyesal. Di kota setan, ada kedamaian. Pada saat ini, mata Yaoji dipenuhi dengan kegembiraan yang langka. Yaoji mengulurkan tangannya dan mengambil kelompok cahaya yang menyelimuti Mu Yingying ke dalam tasnya. Dia jelas memiliki kasih sayang yang tak terlukiskan untuk Mu Yingying. Bagaimanapun, sampai batas tertentu. Dengan kata lain, apakah itu Mu Yingying atau Yaoji sendiri, keduanya dibentuk oleh kekuatan halus dan ilahi yang berasal dari langit dan bumi, dan resonansinya cukup untuk dengan mudah memancing niat baik. Adapun Mu Yingying dan dirinya sendiri meminta artefak pada waktu itu, Yaoji tidak ragu-ragu. Xiao Yi sudah memiliki piano ajaib. Secara alami, dia tidak bisa mewarisi mantel dan artefaknya sendiri. Senior, jalan menuju reinkarnasi 8 kali lipat sangat penting, dan saya berharap untuk menunjukkan jalannya. Segera saya akan menemani Anda ke dunia bawah untuk menyelamatkan mereka dan mengembalikan kemuliaan klan Xiao kami. Xiao Yan berkata sambil tersenyum tipis. Senyumnya juga penuh ekstasi, tapi Yaoji bisa merasakan bahwa ada niat membunuh yang tak ada habisnya di balik kegembiraan itu. Lagi pula, begitu pertempuran dunia bawah tercapai, saya khawatir kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang menentang klan Xiao di seluruh dunia 1000 besar perlahan-lahan akan muncul ke permukaan. Xiao Yan juga tahu bahwa kali ini, dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan dalam perjalanan ke penjara penindasan iblis ini, tapi dia masih bisa mendapatkan kesempatan yang begitu besar. Di masa depan, dia secara alami akan berusaha keras untuk bantu Yaoji dan Tunggu Seon. Darah tidak buruk, tetapi tingkat ke-8 tidak sebanding dengan tingkat biasa, belum lagi koeksistensi kekuatan seperti membakar api suci dan iblis di tubuhmu. Jalan tingkat 8 Anda akan lebih berbahaya, tetapi dengan cara yang sama, jika Anda berhasil mengatasi bencana, kekuatan Anda mungkin hampir tak terkalahkan di bawah tingkat ke-9. Adapun perjalanan ke penjara penindas iblis ini, alasan mengapa aku tidak membiarkanmu melakukannya adalah karena kamu perlu mempertahankan kekuatanmu. Bagaimanapun, kekuatan iblis itu misterius. Bahkan jika kamu melihat keluar seluruh wilayah, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Mungkin pada akhirnya akan menjadi nyata, ini adalah pembunuh, jadi belum waktunya untuk mengungkapnya. Kata Yaoji, apa yang diajarkan para senior adalah, Xiao Yan dan Xiao Yi mengangguk pelan tanpa membantah, dan menunggu dengan tenang agar ajaran Xiao Yi tercerahkan. Kenapa kalian berdiri diam? Kalian memanfaatkan waktu ini untuk memahami reinkarnasi kursi ini dengan baik. Kekuatan reinkarnasi di kursi ini sangat lemah, akan terlalu memalukan untuk mengatakannya. Ya, Xiao Yi dimarahi oleh Yaoji, dia segera menutup mulutnya. Cetakan reinkarnasi di alis memiliki instruksi pribadi Yaoji. Tentu saja integrasi persepsi sangat cepat, bahkan kekuatan level reinkarnasi. Saya khawatir itu akan meroket dalam waktu yang sangat lama, waktu yang singkat. Bagaimanapun juga, ini adalah keuntungan dari segel reinkarnasi. Damai, tutup matamu, kesempatan ada di penjara penekan iblis ini. Tubuh Yaoji mulai naik dengan beberapa garis yang sangat aneh, yang sepertinya memanggil kekuatan kuat yang bisa dipelajari dari dunia. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, matanya berkedip,
matanya penuh kegembiraan, dan dia dengan sungguh-sungguh berperilaku kepada Yao Ji sebelum melakukannya. Jika dia bisa melangkah ke reinkarnasi tingkat 8 yang sebenarnya, dengan berkah dari api suci, penguasa pembunuh dewa, dan bahkan iblis, kekuatan tempurnya hampir bisa dibandingkan dengan tingkat ke-9. Pada saat itu, saya benar-benar dapat peringkat di antara pembangkit tenaga listrik puncak di dunia 1000 besar, dan bahkan kekuatan yang diam-diam tidak puas dengan aliansi api tak berujung akan tutup mulut sepenuhnya. Anda bahkan dapat mulai merencanakan perjalanan ke dunia bawah. Sihir, hancurkan, suara Yao Ji jatuh, dan lapisan kristal kekuatan sihir di tepi seluruh kota mulai terkelupas. Tampaknya ada banyak kekuatan suci dan jahat yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun kedua kekuatan itu sangat pendek, saat ini, Yao Ji dikatalisasi dengan cara yang sangat tinggi, ternyata berubah menjadi kekuatan murni yang tak terhitung jumlahnya. Dan Xiao Yan, yang telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, tiba-tiba merasakan getaran dalam kehampaan penjara penindas iblis ini, dan kekuatan mengerikan yang membuat kulit kepalanya mati rasa turun dari langit. Ketika Xiao Yan memejamkan mata dan bermeditasi, gelombang tak terlihat jatuh dari langit, dan kemudian menyebar ke sekelilingnya. Mendekati, semakin banyak fluktuasi tak terlihat berubah menjadi titik cahaya yang menyilaukan, yang jatuh dari lapisan kristal dan disuntikkan ke tubuh Xiao Yan. Bintik-bintik cahaya tak berujung membuat suasana seluruh dunia sedikit tenang, dan akhirnya mengelilingi Xiao Yan dan mengubahnya menjadi kepompong cahaya raksasa. Di dalam, menunggu Xiao Yan mungkin bukan masalah sederhana. Situasi di dunia 1000 besar sebenarnya telah menjadi seperti ini. Yao Ji, yang berkeliaran di penjara penindas iblis, merasakan perubahan situasi eksternal yang ditinggalkan oleh Xiao Yi, kehancuran klan Xiao, hilangnya ras penjaga, dan berita lain tentang dunia 1000 besar. Pusat dunia manusia, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Dan kerajaan malaikat, mungkinkah jatuhnya klan Xiao benar-benar disebabkan oleh keengganan mereka untuk membantu mereka? Bayangan Gu Fangqian mengambang di kehampaan, dan kata-katanya yang ringan dipenuhi dengan fluktuasi yang menggetarkan hati. Jelas, Yao Ji juga memulihkan kekuatannya, reinkarnasi kuasi 9. Dalam kepompong ringan, titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghiasi, dan akhirnya jiwa dan tubuh Xiao Yan jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Tempat ini seperti tanah suci yang kacau, seperti penampilan primitif dunia yang paling belum matang ketika dunia pertama kali dibuka. Di sini, semua kekuatan magis di tubuh Xiao Yan tampaknya telah gagal dalam waktu singkat, tetapi ada beberapa fluktuasi kekuatan tersembunyi dalam kekosongan yang terus-menerus memanggil, membimbing jalannya ke depan. Bagaimana melangkah ke dalam siklus reinkarnasi 8 kali lipat? Bagaimana cara keluar dari sini? Tidak ada yang memberi tahu Xiao Yan bahwa sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk semua yang terjadi selanjutnya. Berjalan tanpa tujuan, bahkan konsep waktu menjadi kabur. Bahkan Xiao Yan pernah meragukan apakah ini adalah jalan untuk memasuki reinkarnasi tingkat ke-8. Saya tidak tahu berapa lama, dan lautan putih bersih tak berujung muncul di depan mata. Lautan ini seperti lautan energi yang terdiri dari kekuatan ilahi, yang mengandung vitalitas dan misteri yang tak ada habisnya. Kekuatan semacam itu tampaknya persis seperti yang diinginkan dan dibutuhkannya. Mata gelap Xiao Yan tiba-tiba merasakan sensasi terbakar, seolah-olah dia bisa merasakannya dalam kegelapan. Selama dia melahap lautan energi ini, melangkah ke tingkat 8 akan menjadi hal yang biasa. Aku butuh kekuatanmu, Xiao Yan bergumam, dan tubuhnya tiba-tiba terbang di lautan energi. Ledakan, segera, Zhu Senji, transformasi Dewa Naga, Fen Jue dan objek inti lainnya perlahan melayang di tengah lautan energi. Di tengah objek inti ini, tampaknya ada kelompok cahaya yang melonjak. Kelompok cahaya melonjak, dan setelah Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi hati berwarna darah seukuran telapak tangan. Hati berwarna darah, seolah-olah hal yang paling tidak dimiliki Xiao Yan, baru saja tiba dan perlahan mulai menyatu. Tubuh, jiwa, dan bahkan tulang dipupuk oleh hati yang murni untuk sementara waktu, dan itu sangat nyaman. Bahkan belenggu yang selalu mengganggu Xiao Yan untuk melangkah ke reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya dipatahkan pada saat ini. Momen. Dalam sekejap, situasinya berubah, dan seluruh tanah yang kacau menjadi gelisah, dan satu demi satu,
Kesengsaraan guntur besar yang cukup untuk menghancurkan dunia jatuh dari langit, bencana reinkarnasi 8 kali lipat. Namun, bahkan jika itu adalah bencana reinkarnasi tingkat 8, di bawah sarana kuat Xiaoyan, mungkin hanya masalah waktu, jalan tingkat 8 akan datang secara alami. URL terbaru, untuk mengunduh e-book teks terbaru dari buku ini, silakan klik. Ponsel membaca buku ini, ulasan buku, untuk kenyamanan membaca lain kali, Anda dapat mengklik favorit di bawah ini untuk merekam catatan bacaan ini, dan Anda dapat melihatnya saat Anda membuka rak buku di lain waktu. Tolong rekomendasikan buku ini kepada teman-teman Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Masalah penjara iblis kedua telah berakhir, tetapi akan membutuhkan banyak waktu bagi Xiaoyan dan yang lainnya untuk kembali. Bagaimanapun, malapetaka yang harus mereka lalui bukanlah masalah sederhana, dan di hadapan Xiaoyan dan yang lainnya ketika penjara iblis kota kedua ditutup, banyak hal aneh terjadi di luar. Di dunia 1000 besar, tempat aneh di dunia manusia, kolam roh surgawi. Ini adalah daerah yang relatif tenang, dan ada urat spiritual yang disebut pegunungan Tianling, yang menampung kekuatan besar yang disebut Tianling Song. Kekuatan ini, yang telah diturunkan sejak zaman kuno, memiliki sejarah panjang dan fondasi kuat yang tidak boleh diremehkan. Pengontrolnya adalah keberadaan yang menakutkan dengan kekuatan puncak reinkarnasi lapisan ke-7, dan juga memiliki banyak kekuatan, prestise di seluruh dunia manusia. Pada saat ini, di inti Tianqi dari kekuatan ini, ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih. Orang tua itu tampak tua, tetapi sikapnya luar biasa energik. Selalu ada senyum tipis di wajahnya, yang penuh dengan senyum tak berujung, misteri. Orang tua ini adalah master sekte dari sekte roh surgawi saat ini, leluhur roh surgawi. Selama Perang Dunia Pertama, sekte roh surgawi dan klan Xiao adalah salah satu kekuatan yang sangat bersahabat. Metropolitan, tiba-tiba, di samping kolam Tianling, sosok dengan ekspresi bermartabat tiba-tiba muncul di sini, dan kata-kata itu dipenuhi dengan sentuhan kehikmatan. Jelas ada sesuatu yang sangat penting. Bagaimana masalah yang memintamu untuk menyelidikinya? Untuk hari pertama, leluhur Tianling bertanya, dan ada perasaan mendesak yang tersirat. Kekuatan yang kuat tentu saja bisa ditukar dengan banyak keuntungan, tapi beberapa aturan relatif juga berlaku pada mereka. Aturan yang dirumuskan oleh pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat. Kekuatannya lebih tinggi dari peringkat reinkarnasi lapisan kelima, dan sebagian besar, dia tidak dapat secara pribadi campur tangan dalam perselisihan perubahan pola di dunia 1000 besar. Xiaoyan pergi ke pertemuan untuk membahas suatu tempat, tetapi di antara perwakilan pasukan kami, diam-diam bercampur dengan faksi di belakang layar, mencoba menggunakan ini untuk menarik Xiaoyan ke dunia neraka untuk ditekan, dan putra surga menuju oleh Huanggu Tiangong mencoba melenyapkannya sepenuhnya. Masalah menghidupkan kembali klan Xiao dengan kepastian mutlak. Penjaga yang muncul memiliki ekspresi serius, menjelaskan berita yang dengan susah payah dia tanyakan. Apa? Mendengar suara seperti itu, ledakan kemarahan yang tak terlihat tiba-tiba muncul di wajah damai leluhur Tianling. Karena keberadaan menakutkan dari orang-orang di belakang layar, untuk melestarikan garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan di belakang mereka, mereka tidak berani untuk langsung bergabung dengan Endless Flame Alliance. Mereka hanya merencanakan diskusi awal. Jika ada masalah yang merepotkan diselesaikan, mereka akan bergabung tanpa ragu-ragu. Hanya saja dia juga tahu bahwa jika ada yang tidak beres dengan keturunan terakhir klan Xiao, aku khawatir mantan sekutu klan Xiao ini akan kesulitan tidur. Di tangan pusat dunia manusia, hal semacam itu situasi jelas bukan apa yang ingin mereka lihat. Namun, kekuatan suci Tuan Xiaoyu begitu kuat, sehingga dia melenyapkan putra surga. Bahkan di dunia neraka, Fujun dan yang lainnya semuanya telah jatuh ke tangannya. Segera setelah itu, penjaga perlahan menceritakan keseluruhan cerita. Keturunan keluarga Xiao benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Nenek moyang Tianling, yang tahu seluk-beluk masalah ini, matanya sedikit berkedip, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sekte Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penjaga itu bertanya lagi. Jelas, dia juga memperhatikan bahwa orang-orang di belakang layar samar-samar tidak dapat duduk diam. Jika mereka tidak membuat pilihan, saya khawatir bencana akan segera datang kepada mereka. Kekuatan mengerikan yang mampu mengguncang pusat dunia manusia. Perbaiki sekte, dan beberapa master sekte Jepang secara pribadi akan pergi ke wilayah api tak berujung untuk bergabung dengan Liga Yan. Setelah berpikir sejenak,
Leluhur Tianling membuka mulutnya dengan malas, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Sekarang misteri kejatuhan keluarga Xiao masih belum terpecahkan. Jika dia bergabung dengan Endless Flame Alliance dengan gegabah, itu pasti akan melawan seluruh dunia 1000 besar. Tetapi Xiao Yan telah tumbuh dewasa. Dunia, jika dia tidak bergabung saat ini, saya khawatir dia tidak akan dapat bergabung di masa depan. Inilah peluangnya, jika Anda bertaruh dengan benar. Semua orang akan senang. Jika Anda kalah, Anda akan hancur dan jatuh ke dalam situasi malapetaka. Tapi Sekte Master, kamu tidak takut dengan orang-orang di belakang layar yang diam-diam memblokir. Kekuatan dan status para penjaga sangat menonjol di antara sekte-sekte, dan saat ini mereka bahkan mempertanyakannya. Kebaikan wanita, saya telah mengambil keputusan tentang masalah ini, bersiap-siap. Leluhur Tianling berpura-pura misterius dan tersenyum. Hanya dia yang tahu betapa mengagumkannya kekuatan bertarung dan darah keluarga Xiao. Ya, melihat urutan leluhur Tianling, meskipun penjaga itu bingung, dia hanya bisa mengangguk. Keduanya baru saja menyelesaikan percakapan mereka dan akan turun dan mengatur untuk memperbaiki kekuatan di dalam sekte, tetapi ada beberapa tamu tak diundang antara surga dan bumi. Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba, seluruh kekosongan Tianling Qi bergetar hebat, dan sensasi kesemutan yang membuat kulit kepala mati rasa tiba-tiba menyebar ke sini. Di langit, lingkaran napas guntur abu-abu mulai naik, dan di antara setiap naik dan turun, ternyata membawa gelombang kehancuran yang kuat. Kekuatan semacam itu, bahkan kekuatan leluhur Tianling, terasa palpitasi. Kekuatan petir? Tidak benar. Nenek moyang Tianling menyipitkan mata, dan gelombang kematian yang langka menyelimuti hatinya. Di langit, sekelompok guntur berkedip, dan seluruh dunia tampaknya terisolasi dari dunia luar oleh kekuatan gunturnya. 10.000 guntur bersorak dan meraung, dan tampaknya ada sosok yang menjulang melonjak di guntur, menjalankan beberapa kekuatan ilahi tertinggi yang melampaui dunia ini. Itu adalah, Master Sekte Tianling Song mendongak, matanya menyipit dengan keras, dan dia sepertinya melihat sosok anggun dan mempesona yang tersembunyi di balik guntur. Dia menari dalam guntur, dengan sosok anggun dan tarian yang tak tertandingi di dunia. Guntur abu-abu di sekitar tubuhnya menjadi lebih dan lebih intens, dan ada gelombang samar yang datang. Meskipun jaraknya sangat jauh, tetapi dengan kekuatan besar leluhur Tianling, Wei Wei benar-benar melihat penampilan sejati yang terakhir. Tuan alam baru di pusat alam hantu, Tuan Guntur. Dalam sekejap, leluhur Tianling berseru dan mengunci identitas sebenarnya dari wanita ini secara sekilas. Hanya mengapa orang ini di sini, Tuan Guntur? Bukankah dia juga anggota dari aliansi api tak berujung? Jatuh, bahkan jika itu dikenali oleh yang terakhir, Qian Ying tidak memiliki fluktuasi aneh. Pada wajah yang mulia dan elegan, busur berbahaya muncul, dan guntur abu-abu di sekitarnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi hati guntur yang sangat pucat, bisa tidak membantu tetapi mengatakan, diam-diam jatuh di daerah Tianqi. Tidak, melihat serangan yang menghancurkan seperti itu, leluhur Tianling mendengus dingin, dan dia langsung meledak. Sangat disayangkan bahwa penghancuran diri yang disebabkan oleh kekuatan puncak reinkarnasi lapisan ketujuh yang terakhir tidak dapat menghentikan penyebaran guntur, dan aura kehancuran secara pribadi menyapu seluruh Tianling Qi. Dalam sekejap mata, sekte roh surgawi yang besar dihancurkan dalam sekejap. Setelah melakukan semua ini, Qian Ying di atas langit membocorkan senyum sinis, dan segera mengeluarkan gulungan kuno kekuningan. Pada gulungan itu, ada banyak kata yang terukir, dan nama-nama ini tampaknya sesuai dengan beberapa kekuatan puncak di dunia saat ini, dari atas ke bawah, diikuti oleh makam orang suci yang tak terkalahkan, istana surgawi kuno yang sunyi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.